Sebagai negara di tempat rawan bencana alam, Ring of Fire, kita harus siap merespon dan tanggung jawab menghadapi segala bencana alam. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 26, menyatakan prioritas pengurangan risiko bencana perlu dimasukkan ke dalam sektor pendidikan, di mana setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, baik secara formal dan non-formal, diharapkan budaya aman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat terus dikembangkan. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan selama kejadian bencana, terutama yang sedang bersekolah pada saat berlangsungnya kejadian. Pada saat bencana, gedung sekolah atau lembaga pendidikan hancur, mengurangi usia hidup peserta didik dan guru yang sangat berharga dan terganggunya hak memperoleh pendidikan sebagai dampak bencana. Secara umum, model ini bertujuan untuk memberikan pedoman pembelajaran dalam pendidikan pengurangan resiko bencana pada anak usia dini dalam rangka mengembangkan program pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan anak usia dini, sehingga dapat membantu mengurangi dampak bencana serta kesiapan dalam menghadapi bencana yang datang sewaktu-waktu. Model pendidikan pengurangan risiko bencana untuk anak usia dini ini diperuntukkan sebagai panduan khususnya bagi guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan kompetensinya agar bisa menata lembaganya agar aman dari segala risiko bencana, serta membantu peserta didik mereka dalam menghadapi bencana, baik pada tahap pra-bencana atau kesiapsiagaan, tanggap darurat atau ketika terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana atau pemulihan. Terkhusus pada model ini dibatasi pada tahap pra-bencana atau kesiapsiagaan menghadapi bencana, dengan membekali lembaga dengan panduan-panduan pembelajaran simulasi menghadapi bencana. Model ini diharapkan menjadi panduan sederhana pelaksanaan Purina pada tahapan pra-bencana yang terdiri dari manajemen bencana di satuan PAUD, pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Lengkap semua? Iya, alhamdulillah. Iya. Penerapan model Purina dilakukan atau dilaksanakan dengan beberapa hal, antara lain: pertama, membuat kesepakatan dan atau peraturan yang mendukung Purina di lembaga. Kedua, membuat peta risiko sederhana tingkat sekolah dan sumber daya sekolah dan lingkungan. Tiga, integrasi pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana dalam kegiatan pembelajaran. Pengintegrasian materi pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum dapat dilakukan melalui model-model sebagai berikut. 1. Integrasi materi pembelajaran kebencanaan ke dalam tema atau subtema. Kedua, integrasi materi pembelajaran kebencanaan pada kegiatan-kegiatan puncak tema. Ketiga, integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan-kegiatan pendukung seperti pramuka prasiaga dan lain-lain. Kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi
dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pada penerapan model Purina, maka kegiatan awal dengan cerita pengantar tentang gejala alam dan bencana sesuai subtema dengan menggunakan media bahan ajar yang disiapkan. Kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada model Purina ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan simulasi, kejadian-kejadian bencana disimulasikan sehingga anak-anak betul-betul memahami apa yang harus dilakukan bila kejadian bencana terjadi. Kegiatan pembelajaran melalui simulasi fokus pada 5 jenis bencana yang sering dan berpotensi terjadi di Sulawesi Selatan dengan menyiapkan panduan-panduan. Pertama, bahan ajar atau suplemen simulasi kebakaran. Kedua, bahan ajar atau suplemen simulasi banjir. Ketiga, bahan ajar atau suplemen simulasi gempa. Keempat, bahan ajar atau suplemen simulasi tsunami. Kelima, bahan ajar atau suplemen simulasi tanah longsor. Mati tidak kira-kira? Kalau apinya kecil. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Tepuk tangan. Yang Burinda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketersediaan bahan ajar yang mengintegrasikan materi pembelajaran tentang bencana dan kesiapsiagaan bencana. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Bahan yang disusun pada model ini dalam bentuk bahan cetak dan audio visual.